Saudara-saudariku terkasih, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Jumat 14 Juni 2024. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari kitab pertama Raja-Raja bab 19 ayat 9a, lanjutkan 11 sampai 16. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Saudaraku terkasih, dalam bacaan pertama hari ini, kitab pertama Raja-Raja diceritakan pada kita tentang kisah Elia. Elia yang ingin bertemu dengan Tuhan. Dan kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, dikatakan Elia sangat tertekan dan lemah. Elia sangat membutuhkan Tuhan dikala ia mengalami kesulitan-kesulitan itu. Dan ia sadar bahwa panggilan sebagai nabi ternyata tidak menjadikan ia selalu tampil hebat. Ia kemudian mencari Tuhan dalam angin besar dan gempa bumi. Tetapi Tuhan tidak ada. Ternyata Tuhan menyatakan dirinya melalui angin sepoi-sepoi basah. Sungguh kehadiran yang sangat sederhana. Angin sepoi-sepoi basah dapat membuat Elia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Bukan sesuatu yang terjadi begitu luar biasa, tapi terjadi dalam kesederhanaan. Kisah Elia ini memberikan pencerahan pada kita bahwa Tuhan dapat menemui kita melalui hal-hal yang sangat sederhana, yang tampak sederhana, bukan melalui hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa. Tuhan hadir dalam rutinitas dan perjuangan hidup kita sehari-hari. Yang perlu kita usahakan terus-menerus adalah kepekaan hati kita akan kehadiran Tuhan dalam hal-hal yang sederhana itu. Tuhan hadir dalam keseharian kita. Tuhan sering menjumpai kita saat kita berjumpa dengan sesama kita. Saat kita bekerja, saat kita melayani, saat kita membantu sesama, saat kita bersama keluarga. Hanya pertanyaannya adalah, sadarkah kita kalau Tuhan hadir dalam setiap rutinitas kita?
Saya berharap semoga kisah Elia hari ini menginspirasi kita bahwa Tuhan selalu ingin menjumpai kita dalam keadaan yang sangat manusiawi. Dan supaya kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, maka keintiman kita, relasi kita dengan Tuhan perlu kita tingkatkan, usahakan terus-menerus, sehingga kita semakin dekat dengan Tuhan dan merasakan perjumpaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.